Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna bima yanfa'una warzuqna fahman sahihan wa aqlan saliman wa qalban faqihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini Allah masih memberikan kita kemudahan dan mengaruniakan kepada kita kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Kenikmatan duduk fi baitin min buyutillah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakini tempat yang kita duduki saat ini adalah sejengkal dua jengkal tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Sebagaimana dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan bahwa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu kampung, suatu kota atau suatu negara, tempat yang paling dicintainya adalah masjidun, yaitu masjid-masjidnya. Dan tentunya tempat yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang senantiasa ia betah dan mengisi tempat-tempat yang mulia itu atau tempat yang dicintai oleh Allah tersebut, maka itu pun bagian dari wasilah kita pun dimasukkan ke hamba-hamba Allah yang dicintainya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan dalam salah satu hadis yang sering kita dengar, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kaum, 7 kaum yang Allah berikan naungan di hari yang pada saat itu tidak ada naungan. Di antaranya apa? Wasyabun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antaranya adalah pemuda yang hatinya itu selalu terikat, hatinya itu selalu senantiasa merindukan masjid. Mudah-mudahan kita masih termasuk golongan syab, pemuda, insyaallah. Tapi insyaallah semangatnya masih sabab, sabab semua insyaallah. Salah satu hikmahnya kenapa di situ kenapa dikhususkan kok bahasanya syab gitu. Berarti yang sudah tidak syab enggak termasuk gitu. Kalau enggak sabab enggak masuk gitu. Karena memang usia-usia sabab itu ketika mereka selalu merindukan masjid, ketika mereka selalu menghidupkan masjid, di usia-usia sabab itu memang adalah sesuatu keistimewaan. Karena pada dasarnya umumnya usia-usia muda itu kan enggak betah di masjid umumnya. Buktinya kan subuh coba perhatikan anak mudanya berapa orang. Karena anak mudanya enggak ada, anggap aja kita masih muda. Itu sabab salah Karena kalau orang tua ke masjid terus emang sudah sewajarnya. Kalau kata orang emang udah bau tanah gitu kan, yang udah sewajarnya harus sering ke masjid.
kebelenger kalau misalkan ya udah tua masih malas ke masjid gitu. Ya mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita ya. Istiqomah selalu menjadi bagian dari ahli masjid ya. Karena insya Allah siapapun yang memiliki cita-cita ingin Allah wafatkan dalam keadaan beribadah, ya, ingin diwafatkan dalam keadaan sedang di rumah Allah ya. Apalagi sampai disolatin di sana ya, Masjidil Haram, apalagi sampai dikuburkan di Baqi ya. Harus bercita-cita ya. Saya kadang kalau ketika minta sama Allah ingin ke tanah suci, itu saya selalu minta sepaket, apalagi ketika misalkan pas lagi berangkat ke sana. Saya suka minta, ya Allah itu wafatkan saya di sini. Ya, terutama minta wafat di Madinah. Kayak emang ada salah satu keutamaannya kan, salah satu hadis. Sebisa mungkin ya minta sama Allah agar, kata Rasul kan, minta sama Allah agar Allah wafatkan engkau di Madinah, di Baqi ya. Karena nanti ada keutamaan tersendiri. Jadi setiap orang yang ya tentunya beriman ya, yang wafat di Madinah itu pasti dikuburkannya di Baqi. Karena emang spesial ya. Di Makbarah Baqi itu spesial. Baik, kita lanjutkan qiraatul kutubnya terakhir sampai yang apa? Wa tartibihi fil mushafi ya. Wa amma ma ruwiya wa amma wa dan amma adapun ma perkara ruwiya yang diriwayatkan. Nah, nanti di sini yang diriwayatkan atau riwayat yang nanti akan dibacakan ini di akhrajahu Sa'id bin Mansur ya. Nanti jalurnya dari Sa'id bin Mansur dan Ibnu Abi Hatim wa Abu Naim ya, dalam kitab Al-Hilyah. Adapun yang diriwayatkan an Abi Zur'ah, dari Abi Zur'ah, Amr bin Jarir. Oh, ini di situ nggak ada ya? Ini catatan kakinya. Jadi nanti yang diriwayatkan ini adalah jalurnya dari Sa'id bin Mansur wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Naim dalam kitab Al-Hilyah dari Abi Zur'ah, Amr bin Jarir. Nah, riwayatnya apa? Anna awwala ma katabahul qalam. Nah, itu riwayatnya. Anna sesungguhnya, awwala dibaca awwala ya, karena ada anna. Anna itu bagian dari adawatun nawasib ya. Ya, anna inna. Anna awwala sesungguhnya, awwala yang paling awal, ma perkara. Ya, maksudnya perkara yang paling pertama, yang paling awal. Katabahu telah menulisnya. Maksudnya menulis apa? Ya menulis tadi yang paling awal itu. Nah, hu-nya kembali ke itu, ke an-nama, ke an-awwalama ya. Telah menulisnya. Apa yang menulis? Al-qalamu, qalam. Nah, jadi maf'ul bihnya didahulukan daripada fa'ilnya di sini. Jadi sesungguhnya
perkara yang pertama kali ditulis oleh kolam itu apa? Kolam itu kan pulpen ya, arti kolam itu. Ya, maksud kolam di sini adalah kolam yang menulis semua maqadirul asya ya. Ya, pena. Kolam di sini adalah penanya Allah ya, yang menulis maqadirul asya. Dan ditulis yang apa? Ditulisnya juga di Lauh Mahfuz. Nah, yang pertama kali ditulis oleh kolam di Lauh Mahfuz itu adalah kalimat anat tawwabu wa ana atubu ala man taba. Nah, itu kalimatnya. Anat tawwab, aku adalah yang maha menerima taubat. Tawwab, yang maha menerima taubat. Wa ana atubu ala man taba, dan aku menerima tobatnya orang yang tobat. Nah, ini kalimatnya. Kalimat yang ditulis pertama kali oleh kolam. Fahuwa fi sakil aras, dan kalimat tersebut ya ada di bagian sakil aras, tiang aras. Sak, arti sak itu apa? Sak itu betis, arti sak itu betis. Tiangnya aras. Ada kan dalam Al-Quran ya, yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Al-Qalam, sak ya. Jadi kalimat ana tawwab wa ana atubu ala man taba itu ditulisnya di bagian ya sakul aras, di bagian tiang aras. Wamtisalan itu maksudnya ya mengambil contoh atau menjadikan contoh. Nah, imtisalan di sini adalah sebagai hal ya. Jadi halnya mengambil contoh. Hal dalam apa? Ini menjadi hal ya. Kenapa si musonif ini mengawali tulisan, mengawali kitabnya dengan basmalah? Nah, kata beliau adalah imtisalan, ya, mengambil contoh atau menjadikan contoh. Wa itoatan, dan juga taat ya, mentaati. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam ya, mentaati apa? Li amrihi ya, mentaati karena perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi, di dalam ucapannya. Apa qaul Rasulullahnya? Awwalu ma katabahul qalam bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di riwayat yang lain ya. Jadi yang paling pertama ditulis oleh kolam itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza katabtum, maka apabila kalian telah menulis ya, kitaban, sebuah kitab, faktubuha awwalahu, maka tulislah bismillah awwalahu, di awalnya. Nah, maksud katabtun di sini maksudnya bukan udah nulis baru nulis bismillah. Maksud katabtum di sini adalah jadi kalau kalian akan menulis, di sini kan fi'il madhi ya.
fi'il madhi. Tapi mafhum dari fi'il madhi di sini bukan berarti ente udah nulis buku baru nulis bismillah di awal, bukan. Tapi nanti dari jemahinnya, jika kalian akan menulis sebuah buku, tulis bismillah dulu di awal. Seperti apa? Seperti ini contohnya ada ya dalam Al-Qur'an. Ayat tentang dalil fardul wudu dalam surat Al-Maidah ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum, sampai akhir ayat. Itu kan kumtum itu fi'il madhi. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian kumtum telah mendirikan ya, salat, masa salat itu berwudu kan? Idza qumtum ilas shalah. Tapi maksud kumtum di situ walaupun fi'il madhi ya, maksudnya adalah apabila kalian akan melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu, tanganmu sampai siku, sampai akhir ayat. Ini maksudnya ini seperti itu. Kalian mau nulis sebuah kitab, maka tulislah pertamanya itu di awalnya tulis bismillah dulu. Wahia miftahu kulli kitabin unzil. Wahia dan bismillah itu al-basmalah. Hiya, karena hiya itu kan menjadi dhamir yang kembali ke muannas. Al-basmalah itu kan muannas, bukan mudzakar, karena ada tak marbutoh. Al-basmalatu, al-basmalah. Wahia dan basmalah itu miftahu kulli kitabin unzil. Miftahu itu adalah apa? Kunci. Jadi basmalah itu adalah kunci. Kunci apa? Miftahu kulli kitabin unzila. Itu diidofatkan ya. Kunci setiap kitab unzila yang telah diturunkan. Jadi semua kitab-kitab samawiyah sebelum Al-Qur'an pun yang telah Allah turunkan itu semuanya apa? Semuanya diawali ya, kuncinya dengan bismillah atau basmalah. Walamma, dan ketika nazala, turun, telah turun nazal. Nah, kalau tadi kan unzila, asal katanya sama dari nazala juga, nazala, nuzul, nuzulul Quran. Yang mana? Itu enggak? Kalau ini bentuknya bentuk sulasi, bentuk asal, nazala. Ya. Nazala itu artinya turun. Nazala, turun. Kalau anzala, anzala yunzilu, artinya diturun, apa? Artinya menurunkan. Anzala. Kalau nazala, misalkan nazaltu, saya yang turun. Nazaltu, nazalta. Ya, nazaltu, saya telah turun. Kalau anzala, menurunkan, berarti misalkan kalau misalkan kalimatnya anzaltu, saya telah menurunkan. Bukan saya yang turun, orang lain yang diturunin sama kita gitu. Kalau menggunakan kalimat apa wazannya af'ala yuf'ilu. Ya, asal kata dari nazala, fa'ala. Af'ala yuf'ilu, anzala yunzilu, menurunkan. Begitupun sama nazzala yunazzilu, tanzil, menurunkan. Ya, menurunkan. Cuman maknanya nanti tanzil, nazzala yunazzilu, tanzil. Ya, ada salah satu makna atau bina ya, makna dari wazan fa'ala yufa'ilu taf'il itu adalah binanya li taksir. Taksir itu banyak. Jadi maksudnya itu ketika salah satu makna ketika menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu, jadi maksudnya prosesnya enggak sekali, tapi banyak. Seperti Quran juga kan tanzil.
dalam beberapa ayat kan, tanzilul kitab. Ya. Bahwa Al-Qur'an itu ya telah diturunkan oleh Allah itu ya, proses penurunannya ada yang sekaligus, ada proses penurunannya itu tanzilnya itu ya enggak sekali turun gitu. Bertahap. Ya, bahkan mungkin berapa kali turun itu. Ya, selama kurang lebih 23 tahun kurang lebih. Nah, itu berapa kali turun? Karena turunnya itu terutama ya beberapa ayat turunnya menyesuaikan dengan kondisi dan kasus yang terjadi gitu kan, ada asbabun nuzulnya. Itu kan makna tanzil. Jadi kalau anzala menurunkan, nazzala menurunkan, nazala turun. Makanya kalimat nuzulul Quran ya, memperingati nuzulul Quran berarti memperingati turunnya Al-Quran, bukan menurunkan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Nah, ketika nazala telah turun, nazala alayya kepadaku, Jibril. Nah, ini fa'ilnya dari kalimat nazala. Jadi kalau kita lagi baca kitab, ada kalimat fi'il atau kata kerja, itu sudah pasti ada pelaku. Harus tahu tuh pelakunya yang mana, ya, fa'ilnya mana. Dan terkadang fa'il itu ada, zahir itu ada itu, bentuknya ada itu. Terkadang fa'il itu dhamir, mustatir, ya. Terkadang dia tidak ada, tidak zahir, nggak terlihat, dia dhamir itu kan tersembunyi pun ya, ada yang bentuknya baris, ada yang bentuknya mustatir. Ya. Kalau baris itu dia dhamir tapi ada terlihat isim dhamirnya. Nah, kalau mustatir ya, dia dhamir tidak terlihat ya, tapi dhamirnya nggak ada. Seperti nazala, dhamirnya nggak terlihat. Misalkan kalau di sini kan disebutkan zahir. Misalkan nazala alayya Jibril, telah turun kepadaku Jibril, disebutkan Jibrilnya. Tapi ke dalam teks bahasa Arab biasanya ketika fa'il itu udah disebutin sekali, kemudian ada kata kerja lagi dan ternyata pelakunya yang dimaksud masih orang yang sama, itu biasanya dhamirnya di mustatir. Ya. Dhamirnya nggak disebut lagi. Ya misalkan gini gitu kan, zahaba Ali ilal masjid, Ali pergi ke masjid, summa sholat, summa qara'al Quran, summa jalasa, summa raja'a. Jadi yang disebut fiilnya saja, kata kerja. Nah, fa'ilnya nggak disebut lagi, dhamir mustatir, karena tadi di awal udah disebutin, kecuali mau menceritakan fa'il yang berbeda. Kenapa nggak disebut? Ya karena sebaik-baiknya perkataan itu kan yang singkat. Ya sama ya, bukan bahasa Arab aja gitu kan. Bahasa Indonesia pun ketika orang ceramah itu kan, semakin bahasa sastranya itu bagus, maka akan semakin dia meminimalisir mengulang kata-kata yang sama. Kalau kita ceramah itu kan kata-kata itu lagi disebut lagi kan orang kadang bosan juga. Ini udah berapa kali ini gitu kan. Satu paragraf aja udah sampai 20 kali kata ini diulang-ulang gitu. Makanya dalam bahasa Arab pun seperti itu. Ya, semakin singkat dan maknanya tersampaikan, ya semakin bagus. Dan Al-Qur'an juga seperti itu. Bahasa Al-Qur'an itu singkat, padat, jelas gitu. Jadi enggak bertele-tele, itu muter-muter gitu. Padahal maksudnya mah secuil itu kan. Oh ini muter-muter dulu kemana gitu kan. Orang belum nyampe ke maksudnya udah capek duluan. Gitu. Jadi sebisa mungkin singkat dan padat. Makanya tadi ketika kita nulis teks bahasa Arab, ketika fa'il dari awalnya sudah disebutkan, nggak perlu disebutin lagi.
nggak perlu disebutin, kecuali memang mau menceritakan orang yang berbeda. Ya, seperti tadi kan, Ali pergi ke masjid, kemudian dia sholat, kemudian dia baca Quran, kemudian dia balik lagi ke rumahnya, kemudian misalkan dia duduk istirahat gitu. Gak mungkin kita sebut ya, misalkan Ali pergi ke masjid, kemudian Ali sholat, kemudian Ali baca Quran, kemudian Ali pulang ke rumah, kemudian Ali, disebut lagi diulang-ulang gitu kan. Jadi cukup aja kata kerjanya yang disebut. Nah, fa'ilnya domir mustatir, karena di awal udah disebut sekali. Pelaku fa'il itu. Ya. Jadi ada fi'il kata kerja, fa'il itu pelaku. Pelakunya. Subjeknya. Nah, ketika telah turun kepadaku Jibril biha dengan apa? Dengan basmalah. Dengan maksudnya bawa basmalah. A'adaha salasan. A'ada. Oh, ini enggak disebutin Jibril, enggak disebutin lagi Jibrilnya. Nah, bisa aja, jadi bisa aja kan dizohirkan gitu. A'ada Jibrilu ha gitu kan, atau a'adaha Jibrilu salasan. Jibril mengulang bismillah itu sebanyak 3 kali. Tapi Jibrilnya enggak disebut lagi. Kenapa? Tadi di awal udah disebutin di sini, walamma nazala alaihi Jibril. Udah sebutin sekali. A'adaha ya. Dia mengulang bismillah itu salasan sebanyak 3 kali. Yang mengulang siapa? Jibril. Jadi kata kerja yang pertama disebutkan, subjeknya fa'il atau pelakunya ditulis Jibril. Nah, sedangkan kata kerja yang kedua a'ada kan kata kerja juga, mengulang a'ada itu. A'ada yu'idu, mengulang. Berarti yang namanya ada kata kerja pasti ada pelaku. Ya. Harus ada pelakunya. Kalau cuma ada kerjaan nggak ada pelakunya, nggak jadi jumlah mufidah, tidak menjadi kalimat sempurna. Ya. Banyak kerjaan tapi nggak ada yang kerja, nggak jadi kan. Banyak pekerja nggak ada kerjaan, nganggur juga. Ya harus ada dua-duanya kalau pengen jadi kalimat sempurna. Ada kata kerja, ada pelaku. Waqala, dan dia berkata. Siapa yang berkata di sini? Jibril. Nggak disebutin lagi Jibrilnya. Hiya laka. Hiya itu siapa? Nah, dari tadi juga ada hiya kan. Nggak disebutin lagi gitu kan. Karena memang supaya singkat dan padat. Tapi ini melatih pembaca supaya connect terus. Ini sebetulnya lagi nyeritain apa dari awal gitu. Ini masih nyeritain bismillah. Nah, berarti hiya di sini adalah bismillah. Hiya gitu. Laka, untukmu. Jangan ngelamun baca kitabnya. Kalau ngelamun nanti ketika baca hiya laka, nah, dia perempuan. Dia siapa? Maksudnya hiya di sini ada basmalah. Hiya laka, kata malaikat Jibril. Ke siapa? Ke Rasulullah. Bismillah itu untukmu. Laka, untukmu ka. Karena kan Jibril ngomong ke Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu kan muzakkar, laki-laki. Hiya laka. Ya, dia untukmu. Bismillah itu untukmu. Kalau yang diajak ngobrolnya perempuan, laki. Ya. Laki-laki. Kalau harusnya laka-laka ya. Harusnya laka-laka ya, karena laki-laki ya. Ya. Jadi ka itu engkau laki-laki, ki itu engkau perempuan. Laki berarti untukmu perempuan. Laka untukmu kepada laki-laki. Ya. Jadi ka itu engkau laki-laki untukmu. Jadi ketika berbicara dengan orang kedua pakai ka, laka untuk kamu. Kalau orang keduanya laki-laki.
Orang keduanya perempuan, laki. Kalau orang keduanya itu yang kita lagi ajak ngobrol itu 2 orang, berarti lakuma. Nah kalau untuk 2 orang sama, mau 2 orang laki-laki ataupun 2 orang perempuan, lakuma kalimatnya. Kalau lebih dari 2 jamak, lakum. Kalau laki-laki, kalau perempuan, lakunna. Perjelas dulu. Perjelas dulu. Jangan sampai ngajak ngobrol dengan orang yang gak jelas. Hukumnya nggak jelas. Bukan laki-laki bukan perempuan. Tapi kalau dalam agama itu nggak ada istilah setengah laki setengah perempuan. Dalam agama itu harus, walaupun ada kasus ini dalam bab fikih ya, ada pembahasannya. Ketika ada kalau bahasa Arabnya emang ada itu kan, yang istilahnya yang setengah laki bukan perempuan, bukan khunsa itu kan. Tetapi ya kalau dalam masalah fikih itu, ketika ada kasus bayi terlahir dengan 2 kelamin, maka nanti itu harus diperjelas salah satu, apakah perempuan apakah laki-laki. Walaupun terlahir 2 kelamin, nggak boleh statusnya itu setengah laki setengah perempuan. Ya. Jadi harus dilihat dia lebih kemana nanti. Nah, jadi lebih ketika terlahir memang qadarullahnya itu begitu bahwa 2 kelamin, maka nanti dia harus pilih salah satu mana yang kecenderungannya lebih berat kemana. Apakah ciri perempuannya lebih banyak, apakah ciri laki-lakinya lebih banyak. Ya ketika sudah jelas arahnya itu ini lebih dominan ke laki-laki, ya berarti udah statusnya dia seorang zakar gitu kan. Rajul, yang laki-laki. Kalau lebih banyak ke perempuan berarti udah tetapkan dia seorang perempuan, ya. Di mana di Thailand ya? Nah kalau di dalam agama Islam itu nggak boleh, ya nggak boleh ada setengah laki setengah perempuan, harus pilih salah satu, Ya kalau tadi nggak mau, tapi kebanyakan itu sebetulnya yang kasus terlahir ganda itu jarang, nggak banyak. Tapi kebanyakan itu udah jelas, misalkan Allah tetapkan dia itu jadi laki-laki, pengen jadi perempuan, itu yang banyak itu. Ya, udah jelas dia perempuan, pengen jadi laki-laki, ya, itu banyak yang begitu. Ya. Itu nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau saya mah info-info artis dan sejenisnya kurang tahu saya. Udah berapa tahun saya nggak punya TV, ya. Ya itu bisa menular. Dan yang lebih parahnya itu, mending kalau misalkan tadi ya laki-laki kebanci. Kalau cuman jadi banci doang mending. Dan yang lebih parah itu apabila melakukan ya dosanya kaum Lut. Ya. Itu yang lebih repot. Ya. Lewat. Ya. Tetapi perbuatan liwat itu tidak menyerang orang-orang banci saja. Orang-orang yang dia tidak seperti banci, ya laki-laki. Ketika udah kena penyakit itu banyak. Makanya tidak salah ketika, ya bukan tidak salah lagi ya, memang betul itu ya, ketika Rasulullah memerintahkan umatnya agar yang namanya punya anak itu, ya mau anak laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, ketika sudah beranjak usianya itu besar, itu harus sudah dipisahkan.
Kadang sebagian orang memahaminya, oh kalau sesama jenis mah nggak apa-apa, masih sekamar, masih satu tempat tidur. Tapi perintah dari Rasulullahnya nggak seperti itu. Mau adik kakak itu duanya mau sama jenis laki-laki itu kan, atau perempuan-perempuan, ya apalagi kalau beda jenis itu kan. Jangan di satu kamar kan, tempat tidurnya harus berbeda, Kenapa? Karena kebanyakan penyakit itu muncul dari situ. Dan di pesantren itu banyak yang kejadian seperti itu, gara-gara itu. Saya sempat punya anak didik sendiri gitu ya. Jadi saya yang mesantrenkan gitu kan. Tapi nggak ngaji sama saya. Cuman saya jadi perantara memesantrenkan anak itu. Qadarullah si anak tersebut, saya juga sampai mikir nggak mungkin gitu kan. Kok bisa gitu. Karena saya tahu track record riwayat anak itu orangnya bagus gitu. Suatu hari itu kebongkar ya, qadarullah tadi ya kena penyakit itu pesantren. Ya suka sama suka ya, dengan adik kelasnya. Udah gitu adik kelasnya ponakan kiainya lagi gitu. Ya. Sampai saya panggil anaknya. Itu waktu itu dia udah pengabdian. Saya panggil. Tapi sampai sekarang saya tutupi. Sampai orang tuanya gue nggak tahu. Sampai sekarang. Tapi waktu itu saya tegasin. Antum menyesal nggak? Kalau antum menyesal mau tobat, saya bantu itu kan, mau pesantren kemana lagi gitu. Tapi kalau antum sama sekali nggak ada penyesalan gitu kan, dan istilahnya udahlah menikmati kondisi begini gitu kan, tidak ada dorongan ingin tobat, ya, mulai detik ini antum jangan datang ke rumah saya gitu. Udah urusin masing-masing gitu kan. Ya alhamdulillahnya itu ya anaknya mau itu kan, mau tobat misal. Ya akhirnya ya selama istilahnya itu selama dia mau berubah gitu kan, mau memperbaiki diri, ya tidak ada alasan saya untuk tidak mengarahkan. Ya akhirnya saya tetap pesantrenkan, tapi dengan di pesantren yang berbeda itu kan. Ya sampai sekarang alhamdulillah ya secara zahir sih sampai sekarang kalau ketemu dan komunikasi ya sudah istilahnya sudah berhenti itu. Sudah berhenti. Dan saya sempat tanya itu, awalnya seperti apa? Ya tadi prosesnya itu tidak langsung tiba-tiba dia ada kepikiran untuk melakukan hal itu. Asalnya itu hanya cuma sekedar deket aja, teman deket katanya. Kayak abang adik. Asalnya seperti itu, abang adik gitu. Jadi nganggapnya itu yang adik kelasnya itu ya dianggapnya abang, kakak, dia nganggapnya adik gitu. Berbagi itu kan, pokoknya kayak saudara lah. Nah teman, yang tidak hati-hati itu tadi mulai sering bercanda di tempat tidur di tempat tidur yang sama. Itu anaknya yang cerita ke saya. Jadi mulai ada perasaan seperti itu sampai ketahuan itu kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah itu belum lama gitu. Prosesnya 3 bulan gitu, baru muncul gitu sampai pas ketahuan. Makanya di situ benar kenapa Rasulullah perintahkan nggak boleh, harus dipisahkan tempat tidur walaupun sama jenis. Karena itu bisa setan itu kan pintar gitu. Mereka itu setan itu gimana caranya istilahnya biar kita itu tersesat, tergelincir. Seperti itu. Jadi awalnya cuma seperti itu. Ya tidur di tempat tidur yang sama. Jadi lama kelamaan ada nyaman, ya mulai muncul penyakitnya. Ada yang ya prosesnya ada yang seperti itu, ada juga kan prosesnya yang dia korban. Ada juga yang ada juga yang kasusnya karena dia jadi korban pun ada ya. Itu di pesantren yang sama, terakhir sudah saya ikhtiarkan, saya laporkan ke yang punya pesantren untuk ditindak gitu kan, si pelaku awalnya
Karena ada beberapa itu 2 santri itu laporan ke saya, ya, dia jadi korban. Yang satu trauma, yang satu mulai ada rasa dendam, nyari korban. Ya, seperti itu. Ya, kita nggak bisa nyalahin ya ketika dan ya ketika ada santri-santri yang seperti itu, emang kita harus gimana caranya, harus nolong mereka itu. Karena posisinya korban gitu. Korban. Dan itu bisa menyerang siapapun. Ya. Tapi kita nggak boleh nyalahin pesantren, nggak boleh misalkan wah berarti pesantren jadi lumbungnya, nggak bisa. Ya, jadi kita cara berpikirnya di pesantren aja bisa terjadi, apalagi di luar pesantren gitu. Di pesantren aja hal-hal begitu bisa terjadi. Padahal mereka ngaji gitu kan. Apalagi yang nggak ngaji gitu. Kadang orang kan cara mikirnya suka salah itu kan. Ketika misalkan ada orang yang rajin ke masjid, ternyata kelakuannya aneh gitu kan. Wah katanya, percuma dia ke masjid itu kan, kelakuannya begitu, ya, tukang itu gitu. Sehingga apa? Ketika ada yang belum siap secara perubahan lebih baik gitu ya, saya mau belum siap ke masjid, kelakuan saya masih begini kan, gitu. Ya, ada mindset itu salah. Ya, saya belum ini katanya, imannya belum kuat, gitu kan. Belum siap untuk berjilbab gitu kan. Kelakuan saya masih begini gitu kan. Gak enak masa berjilbab kelakuannya begitu. Padahal mah perintah berjilbab ada perintah yang berbeda, perintah untuk berkelakuan baik juga perintah yang berbeda itu kan. Gak boleh gara-gara gak bisa ini kemudian tidak dilakukan semua. Ada kan kaidah usul fikihnya ya, kaidah fikihnya. Jadi lupa. Iya, jadikan semua. Awalnya saya lupa. Akhirnya itu kan la yutraku kulluh gitu kan. Ya, jadi ya sesuatu yang memang tidak bisa dilakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan semua. Bisanya sebagian, bisanya cuman baru 1/4, ya lakukan 1/4 itu gitu. Jangan gara-gara saya mah nggak bisa 100% kemudian mendingan nggak usah. Ya harus lakukan ya kan. Rasulullah perintahkannya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Justru ketika orang itu berpikiran, saya mah imannya belum kuat, ya, belum siap untuk melakukan itu. Justru orang-orang yang mencari-cari alasan dengan seperti itu memposisikan dirinya itu sombong, bahwa merasa dirinya itu bisa mengukur iman gitu. Jadi ya harus proses beramal saleh, beramal baik. Nah, malaikat Jibril mengatakan hiyalah kawali ummatika. Ya, bismillah itu adalah untukmu, wali ummatika, dan untuk umatmu. Dibacanya jangan wali ummataka, wali ummatuka, karena ada li. Ada lamnya, li artinya untuk. Nah, lam di situ adalah harful jar kan. Harful jar itu berarti kalimat setelahnya harus majrur, harus dikasrohkan antaranya. Terus kenapa tadi laka kok nggak kasroh? Kenapa nggak laki? Karena kaf itu disebutnya isim dhamir. Kalau isim dhamir itu harokatnya nggak berubah. Isim dhamir. Isim dhamir itu kata ganti lah bahasa lainnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna gitu kan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, itu seperti isim dhamir kata ganti. Nah, yang namanya isim dhamir itu hukumnya dia apa? Hukumnya itu mabni. Yang namanya mabni itu bentuknya nggak berubah. Ya, dia nggak bisa berubah. Bandel gitu kan. Dimasukin harful jar, adatun nasab gitu kan. Dia mah nggak berubah, begitu aja udah. Ya, nggak berubah harokat. Kalimat ana, saya gitu kan. Ya, dia posisinya mau dimanapun anak tetap gitu. Jadi nggak berubah. Huwa juga nggak berubah.
ya. Nggak berubah jadi huwi gitu kan. Huwa aja begitu. Nah, itu sebenarnya domir sebelum. Anta juga sama. Anta engkau laki-laki, ya. Mau posisinya rofa, nasab, jar tetap anta, nggak berubah. Nah sama juga laka. Kak di situ engkau laki-laki. Walaupun sebelumnya ada harful jar, tetap ya harokatnya nggak berubah. Tetapi kedudukan i'rabnya tetap berubah. Bahwa ka itu majrur. Ya, tetap kedudukannya majrur karena ada lam harful jar. Tetapi karena dia disebutnya bagian dari isim mabni, yang namanya isim mabni itu nggak berubah harokatnya. Karena ya namanya isim itu kan nanti ada isim mu'rab, isim mabni kan. Kalau mu'rab itu dia berubah. Kalau mabni itu tidak berubah. Seperti umat itu mu'rab. Makanya ketika ada lamnya jadi wali ummatika. Kalau nggak ada lamnya asalnya jadi ummatu kan. Tapi ada lam jadi wali ummatika. Dan untuk umat famurhum. Mur itu fi'il amar dari kalimat amaroya muru. Asalnya umur asalnya dengan proses iklal dan ada dalam ilmu shorof ya. Jadilah mur. Famurhum, maka perintahkanlah mereka. Mereka ini siapa? Umat ya. Perintahkanlah umatmu, mereka umatmu. La yada'uha. Ini yada'u ya, bukan la yad'u. La yada'u. Kalau yad'u itu artinya da'a yad'u menyeru. Kalau yada'u ya, yada' itu tidak meninggalkan. Jadi perintahkanlah mereka umatmu itu la yada'uha, tidak meninggalkan basmalah. Nah, ha itu kembali ke basmalah. Fi syai'in, di dalam sesuatu, min umurihim, dari urusan-urusan mereka. Jadi maksudnya ya perintahkanlah umatmu itu agar senantiasa ya selalu membawa basmalah ya, di segala sesuatu urusan mereka. Jangan sampai ditinggalin itu basmalah. Nah, nanti ini riwayat ini ya masih berkaitan masih saling menguatkan dengan hadis yang masyhur kan. Kullu mri'in zibalin kan, la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta, fahuwa ajdar. Aqta kemudian ajdar abtar hidaj. Aqta itu terputus, abtar juga sama terputus ya. Cuman kalau abtar itu kan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-Kautsar kan. Inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus kebaikannya. Tapi di situ kalau abtar itu dalam Al-Qur'an itu ya orang-orang kafir itu yang meledek Rasulullah kan. Karena wafat anaknya kan. Abtar itu. Yang wafat anaknya, terputus kebaikannya. Fa inni lam ada'ha. Fa inni, maka sesungguhnya aku lam ada'ha. Lam itu tidak pernah meninggalkannya. Lam ada'ha. Nah, kenapa ainnya sukun? Karena ada lam. Lam di situ sebutnya lam jawazim ya. Misalkan gini, kataba yaktubu atau aktubu. Aktubu itu artinya aku menulis. Aktubu ya, lam aktub. Jadi kalau ditambahin lam ya, aku tidak menulis.
lam aktub. Lam aktub. Aqra'u lam aqra'. Aku tidak membaca. Lam ashrab, asalnya ashrabu. Aku meminum, lam ashrab. Nah, jadi itu lam di situ disebutnya itu ada watul jawazim. Jadi kalau kalimat lam yang artinya tidak, lam, ya lam nafi, ketika dia masuk ke fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari, maka nanti fi'il mudhari'nya dia akan majzum, akan disukunkan. Sukun. Contoh surat Al-Ikhlas. Lam yalid walam yulad. Sukun. Asalnya yalidu, yuladu asalnya. Tapi kan ada lam yalid walam yulad. Walam yakul. Nah, tulisan kan walam yakun kan? Walam yakun lahu. Asalnya yakun itu asalnya yakunu asalnya. Yakunu ada lamnya jadi lam yakun. Nah, ini sebutnya ada watul jawaz. Dan yang jelas ya ilmu nahwu nggak bakalan bertentangan dengan Al-Qur'an. Karena ilmu nahwu sendiri muncul ya setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an dulu baru ada kaidah-kaidah nahwu. Ya. Betul kalau bahasa Arabnya sebelum Al-Qur'an turun bahasa Arab sudah ada. Tapi secara kaidah itu nggak ada. Bahkan zaman Rasulullah juga nggak ada kan kaidah nahwu dibahas. Ya, para sahabat belajar ilmu nahwu nggak ada. Karena mereka ya dengan bahasa alamiah mereka sendiri ketika langsung mendengar ayat Al-Qur'an, mereka langsung dapat maknanya. Seperti Umar bin Khattab kan. Ketika mendengar apa? Ketika mendengar surat Toha dia langsung dapat gitu kan. Ya pada hakikatnya itu hidayah dari Allah. Tetapi secara zahirnya, jadi kalau orang-orang Arab terdahulu ketika mendengarkan baca Al-Qur'an itu, mereka nggak bisa menolak bahwa oh ini tuh bahasanya tingkat tinggi gitu. Maksudnya sastranya tinggi, kemudian ini bukan buatan orang-orang yang biasa gitu. Nggak mungkin gitu kan buatan manusia. Makanya bahkan di zaman Rasulullah itu kan terkenal orang-orang jahiliyah itu mereka membangga-banggakan ahli syair kan. Yang namanya penyair itu kan tingkat sastranya tinggi. Sehingga ketika turun Al-Qur'an, ahli syair pun nggak bisa nyanggah. Nggak bisa nolak. Sampai ada, saya lupa dulu ada salah satu penyair jahiliyah itu kan. Dia diperintahkan oleh salah satu pembesar Quraisy ya, pembesar musyrikin. Coba ente dengerin gitu kan. Apa yang dibawa Muhammad itu. Itu posisinya ketika masih di Mekah. Ketika didatangin kemudian si penyair ini dengerin gitu ya. Dia balik lagi gitu kan. Ya saya mengatakan wallahi ini bukan main-main gitu. Jadi si penyair itu dia jujur gitu kan. Jujur dengan dirinya bahwa ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan ya, yang pada saat itu turun yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan kata-kata sembarangan. Ya mereka mengakui mereka. Ya hanya ya tadi ya yang namanya iman itu ya hanya sampai kepada orang yang memang Allah kehendaki. Ya Allah kehendaki. Saya sampai 2 minggu yang lalu saya baca kitab Al-Masahif ya. Di situ ada beberapa hadis yang berkaitan dengan karena nama kitabnya ada Al-Masahif pasti dengan mushaf ya. Itu ada beberapa hadis dan saya baru tahu gitu. Ternyata di antara para penulis wahyu itu ya Zaid bin Sabit CS ya. Tapi wallahu alam ini riwayatnya sahih atau tidak. Tapi di situ disebutkan ada salah satu sahabat ya. Jelas sahabat dia hidup di zaman Nabi dan dia ternyata termasuk sekretaris Rasulullah juga seperti Zaid bin Sabit. Ya, penulis wahyu. Murtad. Kurang apa coba? Ketemu Rasul.
Jadi kepercayaan menulis murtad. Itu cerita murtad, namanya itu Abdullah bin Sarah atau bin Sarah, saya lupa. Cerita murtadnya itu gara-gara ini. Turun ayat surat Al-Mu'minun yang ayat tentang penciptaan. Summa khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Nah, ayat itu turun, berhenti sampai situ. Nah, ujung ayat itu kan ada kalimat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi ketika ayat itu turun, si penggalan yang terakhirnya itu nggak langsung turun. Nah, si salah satu penulis wahyu ini yang Murtadimi, ya biqadarilah tentunya, itu kan biqadarilah, dia mendapat mindset gitu kan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tiba-tiba dapat kalimat ini gitu kan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Rasul mengatakan uktub gitu. Itu adalah bagian dari ayat itu. Bagian dari ayat yang tadi, yang penciptaan tadi dan summa khalaqna nutfah. Uktub. Nah, di situ si Abdullah bin Sarah ini dia jadi mikir, terus apa bedanya saya sama Nabi gitu. Saya juga dapat wahyu gitu. Kenapa saya harus ikuti Muhammad? Murtad gara-gara gitu. Di riwayat itu murtad. Ya. Bayangkan ya. Jadi nggak jaminan loh, misalkan saya kalau kayaknya enak kalau saya kalau hidup di zaman Nabi gitu. Misalkan gitu, kita berangan-angan seperti itu. Kalau hidup zaman Nabi ketemu Rasulullah kayaknya lebih gimana? Belum tentu. Repot kalau hidup di zaman Nabi jadi Abu Jahalnya kan. Ya, mending kalau jadi sahabatnya kan. Ini kita jadi Abu Jahalnya repot. Ya. Jadi nggak ada jaminan. Tetapi memang tetap ya mendekati orang-orang soleh, mendekati orang-orang ahli ilmu, tetap itu adalah bagian dari salah satu wasilah kita. Ya seperti yang penulis sebutkan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum gitu kan. Ya biar kecipratan wanginya, ya, biar kecipratan ilmunya gitu kan. Walaupun ya itu tidak ada jaminan, nggak ada jaminan. Orang yang dekat dengan orang soleh itu pasti soleh, nggak ada jaminan. Jangankan yang dekat itu kan, orang yang dia belajar ilmu sendiri juga nggak ada jaminan kalau ilmunya itu akan menambah iman, nggak ada jaminan. Tetapi itu adalah salah satu wasilah, ya, salah satu ikhtiar yang harus kita lewatin. Jadi yang berikhtiar aja belum ada jaminan, apalagi yang nggak ikhtiar sama sekali. Itu. Ya seperti halnya gini, ketika kita diperintahkan untuk berikhtiar, ya cari kasab lah itu kan, atau cari rezeki udah pasti ya kalau rezeki mah gitu kan, beda dengan hidayah gitu. Beda dengan urusan rezeki itu udah pasti gitu kan, udah pasti dicukupkan. Jadi nggak ada yang nggak dicukupkan urusan rezeki. Cuman kita yang nggak tahu itu adalah urusan nanti di akhirat kita seperti apa, kita nggak tahu. Tapi semua juga telah ditetapkan. Tapi urusan rezeki kan sudah ditetapkan dan tidak ada satupun makhluk yang dia hidup tanpa rezeki, nggak ada. Nah, karena udah ditetapkan, ya, walaupun itu udah ditetapkan dan sudah ada jaminan, tidak ada makhluk yang terlahir tanpa rezeki. Gitu. Tetapi kan tetap Allah perintahkan apa? Berikhtiar. Misalkan hari ini kita yakin, gitu. Hari ini tuh ada jatah rezeki saya untuk makan sehari ini. Tetapi apakah cukup yakin seperti itu aja? Kemudian kita udah tiduran aja di rumah. Atau cukup saya sholat duha aja udah itu kan, baca Quran. Gak ada ikhtiar untuk mencari. Atau bahkan gak usah jauh-jauh untuk mencari dulu gitu. Kita punya, berasnya udah ada. Yang gak dimasaknya gak matang-matang gitu. Berasnya udah ada, lauknya udah ada. Malas masak. Walaupun dengan ikhtiar pun tidak ada jaminan pasti bakal jadi makanan.
Dengan ikhtiar pun gitu kan. Bisa gosong lah. Atau udah mateng gitu kan. Sering kayak gitu kan. Perasaan udah dijetrekin gitu ya. Perasaan udah dijetrekin, lauknya udah matang gitu kan, pas dibuka nasinya masih ada air gitu. Ya seperti itu kan udah ikhtiar itu. Ikhtiar pun ya pada ujungnya kadang menjadi, kadang enggak itu. Apalagi yang sama sekali dia mah kagak nyentuh berasnya juga itu. Berasnya nggak disentuh, itu rice cookernya nggak di apa-apain, ya, nggak matang-matang gitu. Ente mau tungguin, mau didoain juga itu kan, dibacain Quran sampai berjus-jus, itu beras nggak bakalan langsung jadi mateng. Gitu. Ya ada ikhtiar. Bahkan ketika udah matang pun belum tentu itu masuk perut kita. Ya kita goreng ayam, goreng ikan kan, udah matang gitu kan, tiba-tiba makan kucing. Habis gitu kan. Gitu. Padahal itu sudah ikhtiar. Sudah ikhtiar. Nah. Jadi pentingnya berikhtiar itu. Ya. Jadi jangan sampai mikirnya, wah itu juga yang udah masak gitu kan, ternyata lupa gitu kan. Ya, udah digoreng juga ternyata dimakan kucing, mendingan nggak usah itu. Jangan begitu gitu kan. Belum rezekinya itu. Itu. Baik, dikit lagi. Fa inni lam adaha, kata Rasulullah, maka sesungguhnya aku lam adaha, tidak pernah meninggalkannya. Meninggalkan basmalah, kata Rasulullah. Enggak pernah ninggalin basmalah. Tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Tarfata ain gitu kan. Walaupun sekedipan gitu. Ya saking enggak pernah ninggalin gitu. Ya. Tarfata ain itu kan sekelibat sekejap mata. Tarfata ain. Ya, walaupun sekejap mata nggak pernah ninggalin. Mud nazalat, semenjak, mud itu semenjak, sejak gitu. Mud itu kadang asalnya dari mundu ya. Mundu, mud sejak ya. Semenjak apa? Semenjak nazalat, semenjak basmalah itu turun. Ala abika ya. Oh, ini kalimat, maaf ya salah. Ini kalimat yang disebutkan oleh Jibril ini. Fa ini di sini maksudnya Jibril. Oh, gagal fokus ya. Ya, karena ini yang tadi ngomong Jibril ya kan Rasulullah. Kata Jibril, fa inni lam adaha, kata Jibril. Kan tadinya merintahin Rasulullah supaya perintahkan umatnya jangan ninggalin basmalah gitu kan. Kemudian kata Jibril, sesungguhnya saya juga nggak pernah ninggalin ini basmalah walaupun sekejap mata. Kata Jibril. Semenjak kapan? Semenjak basmalah ini turun ala abika kepada ayahmu, Adamu alaihis salam. Ya, kepada Adam alaihis salam. Wa kadzal malaika. Wa kadza itu wa dan kaza itu dan seperti itu juga al malaikatu, para malaikat yang lain juga sama, nggak pernah ninggalin basmalah. Maksudnya seperti itu. Nah kemudian wafi riwayatin, dalam salah satu riwayat yang lain, idza katabtum, idza apabila, katabtum. Nah ini dari kalimat kataba. Tum itu antum. Berarti apabila antum telah menulis, tapi maksud di sini menulis bukan telah menulis ya. Kasusnya seperti tadi, antum akan menulis. Akan menulis kitaban, sebuah kitab. Katabtum, antum. Kalau anta berarti katabta, anti katabti.
Saya katabtu. Kami katabna. Kalian berdua katabtuma. Apabila katabtum, antum akan menulis kitaban sebuah kitab, faktubu fi awwalihi. Faktubu itu kalimat perintah, fil amr. Faktubu, ya. Karena ini perintahnya ke antum, jadi pakai waw. Jamak perintahnya. Kalau perintahnya untuk satu orang, faktub. Orang, faktub. Ya. Tulislah engkau gitu. Untuk satu orang. Tapi ini kan antum. Dari awalnya kalimatnya idza katabtum, antum. Maka perintahnya juga jamak. Faktubu, maka tulislah oleh kalian. Fi di awwalihi, di awalnya. Ya, di awal kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadza katabtumuha, wa idza katabtumuha, wa idza dan apabila katabtumuha, kalian telah menulis bismillah, faqra'uha, baca. Jadi enggak cuma nulis doang, antum tulis bismillahirrahmanirrahim plus dibaca. Jadi enggak ditulis tapi plus dibaca bismillah. Kenapa? Karena pas awal nulis itu kita betul-betul minta tolong sama Allah. Ya. Minta tolong supaya apa? Dimudahkan ketika nulisnya, jadi manfaat, gitu kan. Ya, dapat hidayah, dapat ide yang bagus. Jadi nggak cuma asal nulis, bismillah, baca. Wala syaka dan tidak wala syaka. Waruya dan diriwayatkan anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sungguhnya Rasulullah qala telah berkata, takhallaqu bi akhlaqillah. Takhallaqu itu maksudnya berakhlaklah kalian, ya. Ikutilah oleh kalian bi akhlaqillah, ya, dengan akhlak Allah. Maksud akhlak Allah di sini adalah dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Di antaranya ya tadi Allah pun mengawali memerintahkan al-qalam, ya, menulis di Lauh Mahfuz pun diawali dengan bismillah. Ya, contohlah itu. Contohlah apa yang Allah lakukan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika menurunkan Al-Qur'an pun ya melalui perantara malaikat Jibril, ya, atau bahkan Al-Qur'an itu sendiri, ya, ketika sudah tersusun kan dari surat ke surat yang lainnya itu diawali dengan bismillah. Ya, diawali dengan bismillah. Itu wala syakka dan tidak diragukan. Syakka itu ragu, la itu tidak, berarti tidak ragu. Anna adatahu ta'ala, karena sesungguhnya adat itu kan kebiasaan. Sesungguhnya kebiasaan Allah Subhanahu wa taala fibtidai, fi di dalam, ibtidai memulai, kulli suratin setiap surat dalam Al-Qur'an, al-ityanu bil basmalati. Al-ityan itu mendatangkan bil basmalati dengan basmalah. Siwa baro'ah, kecuali surat baro'ah atau surat at-taubah. At-taubah enggak ada basmalahnya. Fanahnu ma'murun, maka kami juga diperintahkan untuk itu. Bihi dengannya, diperintahkan dengan selalu mengawali dengan basmalah. Cukup sementara sampai situ. Naktafi bihadal qadar wa nahtatim bi qiraatil hamdalah faratil majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.